Terima kasih Pak Yoga. Kita masih menunggu Bapak Ibu untuk Bapak Ibu fasilitator akan menyajikan materi-materi yang akan kita bahas bersama. Jadi Bapak Ibu, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memperkenalkan, kami membersamai Bapak Ibu dalam 2 hari ini dalam rangkaian workshop penyusunan program sekolah berbasis data ini yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Banjarnegara, Bapak Ibu ya. Kami bersebelas, bukan orang asing lagi sebenarnya, yaitu sama-sama dari Bapak Ibu guru. Jadi kami juga guru. Ingat, Bapak Ibu Korbecam yang kebetulan juga pengawas pun juga tetap mendeskripsikan sebagai guru. Kami pun juga sebagai guru. Buktinya apa Bapak Ibu? Orang-orang tunjangan sertifikasi pengawas. Itu jangan sertifikasi guru. Ya, makanya kita sekarang saja Bapak Ibu ya. Jadi kesepakatan nanti kita adalah saling belajar dan berbagi, sehingga nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, ngulik-ngulik, bongkar-bongkar data-data yang kita peroleh dari platform raport pendidikan sekolah kita masing-masing. Begitu Bapak Ibu ya. Nanti beberapa sesi akan disajikan. Untuk yang pertama akan menyajikan materi yang sudah ada di tayangan kita, yaitu sekolah berkualitas. Nah, mungkin untuk penyegaran awal-awal kita, Bapak Ibu masih semangat? Iya. Nah, untuk awal-awal kita masukkan dulu ke hadis Sanubari, kemudian ke otak lembik kita, bahwa sekolah berkualitas itu di paradigma yang sekarang itu akan seperti apa? Apakah sekolah yang akan membuat gapura yang seperti Majapahit? Iya kan ya? Apakah sekolah yang akan buat pagar keliling yang seperti tingginya seperti rutan, rumah tahanan, atau yang lain? Kita nggak tahu ya. Tapi paradigma baru itu harus kita kuatkan. Sekali lagi kita beri aplaus untuk narasumber kita, Bapak Jika SPDN akan menyajikan sekolah berkualitas. Bapak Ibu, mohon tepuk tangannya yang meriah untuk siapa juga? Untuk Pak Yoga dan tim. Sekali-sekali. Kalau tidak perjuangan beliau yang Spartan, hari ini Anda tidak bisa berkumpul di sini. Karena perjuangan beliau yang Spartan itu, Anda minta bulan Juli, September dikabulkan. Luar biasa kan? Tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu kumpul di sini, permintaan Bapak Ibu sendiri di bulan Juli ya. Nah iya, coba kalau tidak Pak juga kayaknya nggak bisa. Mungkin tahun-tahun berikutnya baru bisa, mungkin. Tapi karena Pak Joga cuma 1 bulan, harusnya Agustus. Tapi Agustus sangat padat, jadi diundur September. Terima kasih Pak Joga dan tim, juga apresiasi untuk dinas kita, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya hari ini kita dalam keadaan sehat dan berkumpul di ruangan ini 100 orang ditambah 11 dan lain-lainnya, jadi lebih banyak.
mudah-mudahan selalu sehat, dan Bapak Ibu mohon menjaga kesehatan dengan serius sebab tampaknya pilek flu cepat dengan mudah merambat ke tubuh kita. Jadi mohon keseriusannya untuk menjaga kesehatan dirinya masing-masing. Bapak Ibu Korwil yang sangat saya muliakan, terima kasih kehadirannya. Ada para kepala sekolah, ada para operator, ada para bendara, dan ada para guru penggerak. Semuanya yang sangat saya muliakan. Dan terakhir saya sebut yang mulia para pejabat kesehatan karena seragamnya. Loh, jadinya di sekolah kan juga mengorbitkan, mengkampanyekan kesehatan kan? Iya, harus begitu. Bapak dan Ibu, mari. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Eko tadi, bahwa terjadi perubahan paradigma. Sekolah yang berkualitas sekarang ini harus seperti apa? Mari kita identifikasi secara bersama-sama, yaitu tentang sekolah berkualitas. Tujuannya 60 menit ke depan cuma sederhana kok Bapak. Mari kita bersama-sama mengidentifikasi sekolah berkualitas. Jadi zaman dulu dan zaman sekarang, apalagi sekarang ini, predikat yang dinamakan sekolah berkualitas adalah sangat berbeda. Termasuk Bapak Ibu, terutama ibu-ibu guru, bagaimanakah wajah yang berkualitas setelah dirawat sampai tidak berani bertempur dengan matahari misalnya. Setelah dirawat sampai kemudian tidak berani bertempur dengan sinar matahari. Padahal kalau dulu, bagaimana wajah yang berkualitas justru sering bertempur dengan matahari. Itu kan terjadi, kualitas juga terjadi bergeser. Amati gambar ini, Bu, Pak. Ini apa kira-kira, Bu? Komentar, Bu, coba, Bu. Lena. Ini mungkin gambar sekolah pada zaman dahulu, karena dilihat dari mungkin dari bangunannya itu masih kayu, gitu. Kalau yang sekarang insya Allah sudah tidak ada. Kemudian penampilan orang-orangnya juga orang zaman dulu, Pak. Warnanya hitam putih. Tepuk tangan untuk Bu Lena. Ini kayaknya Mas Pilo waktu muda ini. Mas Pilo mana? Oh, umpetan. Karena sekarang sudah gemuk, jadi kayaknya gurunya Mas Pilo waktu muda. Kemudian yang berikut, kalau ini coba komentar Ibu, Pak. Silakan, Bu. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Ini adalah gambaran anak-anak sekolah dasar yang mau berangkat. Terima kasih. Saya sering Pak. Yang penting mengamati anak-anaknya loh ya. Apakah ini gembira karena pulang sekolah, ataukah gembira mau berangkat ke sekolah? Pulang. Terserah Bapak Ibu. Tapi kepentingannya Bapak Ibu tidak mengamati motornya ya. Tapi adalah anak-anak yang sedang menuju sekolah. Terus yang berikut Bapak Ibu, coba konekkan laptop Bapak Ibu. Bapak Ibu laptopnya dibuka, internetnya dikoneksikan. Menurut Bapak Ibu, Dibuka. Abot lah. Perlahan banget. menurut Bapak Ibu, sekolah yang berkualitas yang bagaimana? Mohon Bu Rosi berkenan share link yang tadi sudah. Ya, Bapak Korwas. Siapkan dan tolong dibuka link yang nanti di-share oleh Bu Rosi. Di situ, di link itu Bapak dan Ibu ada 20 slide. Mohon jangan mengganggu slide yang lain. Slide-nya dicari menurut kenyapatannya sendiri. Misalnya bawang, ya carilah slide yang di sana tertuliskan bawang. Saya ulangi, di link itu kalau sudah nyambung akan tampil Drive, Google Slide. Di situ tersedia 20 slide.
yang masing-masing slide sudah tertulis kecamatan. Mohon Bapak Ibu berkenan mengisikan sekolah berkualitas menurut Bapak Ibu yang seperti apa, diketikkan di slide sesuai dengan kecamatannya. Password BB-nya Pak. Surya Yuda Sport. Password wifi Surya Yuda 23. Kecil semua tanpa spasi, S-nya juga ya Mas. Belum. Iya, belum. Bagi HP. Oh, angel ya? Iya, sampai batu nyambung. Nanti beli kicok sinyalnya. No internet. Menaikkan kualitas pengelolaan inputnya. Jadi inputnya ini ada 5, prosesnya ada 7. Ini dikelola dulu dengan baik. Barulah ini yang selalu Bapak Ibu dengar dan membisikkan telinga Bapak Ibu kan? Karena sekolah Bapak Ibu selalu dijaga belum berhasil. Ini outputnya Bapak Ibu. Outputnya adalah siswa-siswa yang pikiran mereka sudah menyebut dalam hati dan pikiran mereka merdeka. Artinya siswa yang memiliki kemampuan literasi, siswa yang memiliki kemampuan numerasi, siswa yang berkarakter. Karakter apa yang dimaksud? Karakter apa? Karakter profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita bicara karakter ya karakternya profil pelajar Pancasila. Mari kita lanjut. Input pertama, pengalaman pelatihan PTK. 1. Saya bertanya, mari kita retrospeksi partisipasi dalam platform Merdeka Mengajar. Ini satu yang menjadi pertanyaan untuk pengelolaan input, Pak Bu. Saya ulang lagi. Ini selalu ditanyakan karena ini adalah bagian untuk meningkatkan kualitas input. Jadi yang pertama, partisipasi dalam PNM. Bapak Ibu guru bisa menanyakan ya kepada Bapak Ibu guru di sekolah Anda, lalu dirata. Sekarang ini PNM sudah sampai ke topik 40, Pak. Saya ulang, sudah sampai ke topik 40. Dan saya mempunyai 2 teman guru, 2. Sama-sama saya kenalan PNM jauh sebelum orang mengenal PNM. Karena PNM sebelum dikenali itu sudah ada di Prestur lama. 2 orang ini sesama guru saya kenali, saya minta untuk belajar membuka aplikasi PNM melalui Prestur. Sampai hari ini Pak Bu, yang satu itu sudah 2 aksi nyata saja belum tervalidasi. Yang satu 2 aksi nyata dan belum tervalidasi. Yang satu sudah 25 aksi nyata
dan 18 tervalidasi sertifikat. Jadi 2 guru yang diberikan oleh saya permintaan yang sama dalam waktu yang sama. Ternyata setelah sekian tahun hasilnya berbeda. Yang satu lari cepat sampai sudah ke 25 aksi nyata dan 18 tersertifikasi dan tervalidasi. Yang satu baru aksi nyata 2 dan masih dalam perbaikan, artinya belum tervalidasi. Bapak Ibu punya kewenangan untuk selalu menanyakan ini, Bapak Ibu. Mengapa? Karena ilmunya Bapak Ibu guru ada di PMM. Sedangkan sudah sampai pada topik ke-40 Pak saat ini. Sudah sampai topik ke-40. Berarti ibaratnya belajar itu sudah sampai SKS ke-40. Kalau yang pertama dulu disebut 1 SKS. Kalau yang pertama dulu disebut 2 SKS, berarti ibaratnya sudah belajar sampai SKS ke-80. Saya ulangi Pak Bu, ini wajib didata oleh Bapak Ibu guru, oleh Bapak Ibu kepala sekolah di tingkat sekolahnya sendiri. Bapak Ibu guru jumlahnya 10, yang sudah sertifikat jumlahnya adalah sekian, dirata. Untuk setiap bulan selalu naik, tahun berikutnya juga selalu naik. Karena ini untuk mengukur, menaikkan kualitas input, Pak. Saya ulangi, bagaimana Bapak Ibu akan berteriak-teriak mentarget output yang hebat, mentarget output yang baik ketika inputnya tidak dikelola dengan benar. Lalu yang kedua, pelatihan lainnya. Ini pelatihan-pelatihan mandiri dari Bapak Ibu guru, entah itu lewat webinar, entah itu lewat luring, entah itu lewat komunitas yang lain. Ini didata. Jadi tidak seolah-olah Bapak Ibu kepala sekolah harus melatih sendiri. Tidak seolah-olah Bapak Ibu pengawas harus turun tangan secara langsung. Tidak harus. Yang kedua, input yang kedua, partisipasi warga sekolah. Pak PS kan ditentang ya Pak, mempraktikkan peran serta masyarakat malah masuk lapor grup. Oh ya berasa wedi ngono lho, selama Anda benar ora wedi. Sing wedi kan sing ora bener. Tapi ndredeg ya Pak, masuk ke ruang intimidasi. Walaupun cuma masuk ditanya udah gemeter kabur. Padahal yo ora salah. Berarti Pak juga Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah perlu dilatih mentalnya Pak. Diintimidasi ora perlu ndredeg. Selama benar ketika ada interogasi keluar tetap wajahnya cerah dan gagah itu. Masa keluar dari ruang cuma ditanya jawab kok sudah mentalnya turun. Nah ini Pak, pemikiran kita semua. Bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah bisa berpikir dengan cerdas ketika pikiran dan hati Bapak Ibu dalam ancaman? Bisa tidak? Turun jenuh padahal masalah. Orang ini mau khawatir kok. Mau berlaku mikir input sekolah. Nah ini menjadi PR kita bersama-sama Bapak dan Ibu. Partisipasi murid nanti akan seperti apa Bapak Ibu mengelola murid biar berpartisipasi secara hebat. Tanpa partisipasi murid yang bagus, maka input juga tidak bisa dikelola dengan baik. Yang berikut, proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu. Proporsi pembelanjaan peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan. Ini akan dilihat. Bapak Ibu punya duit digunakan untuk meningkatkan mutu guru tidak? Kalau tidak, jelek berarti. Bapak Ibu tidak akan bisa menaikkan sekolah menjadi sekolah yang berkualitas. Karena ini ditanya, seberapa persen sekolah akan menganggarkan untuk peningkatan kompetensi guru. Kemudian yang kedua, seberapa persen proporsi pembelanjaan non personil mutu pembelajaran. Artinya pembelajaran bukan untuk peningkatan mutu orangnya, tapi hal-hal lain yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran.
Masih input yang keempat, pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran. Yang pertama, proporsi pembelanjaan dana BOS secara daring. Saya ingin tanya yang punya data, Bapak Ibu bendara BOS bisa jawab, tahun lalu belanja daringnya berapa persen Pak Bu dari anggaran yang Anda punya? Siapa ini bisa mengidentifikasi itu? Angkat tangan. 80% listrik. Yang sudah belanja berarti tahun lalu laporan sudah selesai. Anda belanja secara daring itu berapa persen? WP, listrik, internet. Pak honor kalau ditransfer dari tidak itu ya daring, karena tidak manual. Berapa? 70% itu. Hebat banget. 70% semua daring. Karena ini Pak Bu, semakin tinggi proporsi pembelanjaan melalui daring, berarti input ini skornya juga semakin tinggi Pak Bu. Di rapor Anda, maka nilainya juga agak semakin tinggi. Tapi kalau belanja daringnya makin rendah, maka input di pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran, skornya akan turun, akan rendah. Kemudian indeks penggunaan platform SDS sumber daya sekolah. Ini platform SDS sumber daya sekolah. Maksudnya apa? Ada semacam platform yang sekarang ini sedang gencar dibelajarkan. Masih ada di tingkat BPMP Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, mungkin dalam waktu juga akan sampai. Tetapi sudah bisa dilihat rambu-rambunya. Platform ini akan mengarahkan kepada Bapak Ibu di sekolah itu bagaimana ketepatan perencanaan anggaran, bagaimana proporsinya, bagaimana ketepatan laporannya, bagaimana waktu pelaporannya, mengarah kepada seperti ini. Jadi tentang pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran. Nah ini Pak Bu, input yang terakhir. Ini pekerjaan sekolah, pekerjaan Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Karena apa? Harus membuat program dan kebijakan sekolah satu tentang perundungan. Pak, apa ada sekolah yang belum punya program dan kebijakan tentang perundungan? Wah, masih sudah. Dan Banjar Negara, saya yakin sudah punya. Karena 3 tahun lalu saya bertemu Bapak Ibu untuk menggerakkan Banjar Negara menjadi sekolah. Ayo siapa ingat? 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, sekolah ramah anak. Dan Anda mendapat predikat bagus untuk tahun setelah dilakukan penilaian. Ya, sekolah ramah anak. Sampai waktu itu kan saya sendiri biasanya sekolah ramah ibunya anak kan. Tapi harus dibuat sekolah ramah anak. Dan alhamdulillah kita mendapat predikat plagiatur pemula waktu itu. Jadi kalau yang ini program-program Bapak Ibu ini nanti tinggal membaca ulang. Diperbarui saja. Saya yakin Anda sudah punya. Karena apa? Banjar Negara sudah mendapat predikat sekolah ramah anak tingkat apakah tingkat pemula, tingkat maja atau tingkat mahir. Tapi sudah punya itu. Itu membuktikan gerakan di sekolah kita ini tentang program dan kebijakan sekolah ini sudah jalan. Satu, tentang perundungan. Yaitu kemudian yang kedua tentang hukuman fisik. Yang ketiga tentang kekerasan seksual. Jangan asing loh Pak Bu ketika mendengar kekerasan seksual. Anda harus mengalami maknanya melalui dunia pendidikan. Jangan dibalik-balik. Kok kekerasan seksual tuh Pak? Kok sudah dikenalkan pada anak-anak tuh Pak? Memang kekerasan seksual itu kan harus stres dulu baru ngesek Pak. Bukan itu. Bukan ke sana. Tapi benar-benar diajarkan pada anak-anak kita sedini mungkin. Dikenalkan. Bukan untuk apa tapi dikenalkan.
Kemudian yang keempat, tentang narkotika. Bapak Ibu sudah sering itu mengundang pegawai puskesmas, mengundang polsek untuk datang ke sekolah. Kalau Bapak Ibu mengundang puskesmas, mengundang polsek untuk datang ke sekolah, mengumpulkan anak-anak satu sekolah, lalu diberi minum, diberi snack, membutuhkan anggaran tidak Pak? Untuk input ini dianggarkan juga dengan serius. Agar apa? Kalau inputnya terus semakin berkualitas, nanti prosesnya juga akan berkualitas. Kalau prosesnya berkualitas, otomatis diharapkan akan melahirkan output yang juga berkualitas. Jadi kita bicara sekolah berkualitas tidak hanya output Pak, tapi mulai dari input dilanjutkan dengan proses. Kemudian kesetaraan gender. Yang keenam adalah mengenai penanggulangan dan pencegahan intoleransi di sekolah. Intoleransi di sekolah. Kalau intoleransi ini berarti apa itu? Tidak toleran. Tidak toleran. Maksudnya kira-kira mengarah kemana ini? Ya, mengarah ke agama. Jadi tidak boleh ada intoleransi mengarah ke agama, suku, dan kebangsaan. Saya ulangi, 6 input mohon diperhatikan dengan serius. Pak, input ini ada di mana? Nanti kalau Ibu sudah sampai ke pembelajaran kedua, Anda akan membaca ini semua ketemu di rapot Anda. Dan ini semua ketemu nilainya berapa itu ketemu. Ketika nanti Bapak Ibu diajak untuk membaca rapot Anda masing-masing. 6 input ini silakan nanti dikelola dengan baik. Yang berikut kita lanjutkan sekarang proses. Kualitas pembelajaran terdiri atas 3. Bapak Ibu bisa lihat nanti di rapot Anda, kualitas pembelajaran Anda berapa? Kok kualitas pembelajarannya menjadi kuning atau menjadi merah? Mengapa? Ketemu, oh ternyata akar masalahnya adalah di dukungan psikologis. Tidak ada dukungan psikologis untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Mengapa? Bapak kepala sekolahnya macam, terus yang tadi modul terus naikkan kualitas pengelolaan inputnya. Jadi inputnya ini ada 5, prosesnya ada 7. Ini dikelola dulu dengan baik. Barulah ini yang selalu Bapak Ibu dengar dan membisikkan telinga Bapak Ibu kan. Karena sekolah Bapak Ibu selalu dianggap belum berhasil. Ini outputnya Bapak Ibu. Outputnya adalah siswa-siswa yang pikiran mereka sudah menyebut dalam hati dan pikiran mereka merdeka. Artinya siswa yang memiliki kemampuan literasi, siswa yang memiliki kemampuan numerasi, siswa yang berkarakter. Karakter apa yang dimaksud? Karakter apa? Karakter profil pelajar Pancasila. Jadi kalau sudah kita bicara karakter ya karakternya profil pelajar Pancasila. Mari kita lanjut. Input pertama, pengalaman pelatihan PTK. 1. Saya bertanya, mari kita retrospeksi partisipasi dalam platform Merdeka Mengajar. Ini 1 yang menjadi pertanyaan untuk pengelolaan input Pak. Saya ulang lagi, ini selalu ditanyakan karena ini adalah bagian untuk meningkatkan kualitas input. Jadi yang pertama, partisipasi dalam PNM. Bapak Ibu guru bisa menanyakannya kepada Bapak Ibu guru di sekolah Anda, lalu dirata. Sekarang ini PNM sudah sampai ke topik 40 Pak. Saya bilang, sudah sampai ke topik 40. Dan saya mempunyai 2 teman guru, 2. Sama-sama saya kenalan PNM jauh sebelum orang mengenal PNM. Karena PNM sebelum dikenali
itu sudah ada di Playstore lama, Pak. Dua orang ini sesama guru saya kenali, saya minta untuk belajar membuka aplikasi PMN melalui Playstore. Sampai hari ini Pak Bu, yang satu itu sudah 2 aksi nyata saja belum tervalidasi. Yang satu 2 aksi nyata dan belum tervalidasi. Yang satu sudah 25 aksi nyata dan 18 tervalidasi sertifikat. Jadi 2 guru yang diberikan oleh saya permintaan yang sama dalam waktu yang sama. Ternyata setelah sekian tahun hasilnya berbeda. Yang satu lari cepat sampai sudah ke 25 aksi nyata dan 18 tersertifikasi dan tervalidasi. Yang satu baru aksi nyata 2 dan masih dalam perbaikan, artinya belum tervalidasi. Bapak Ibu punya kewenangan untuk selalu menanyakan ini, Bapak Ibu. Mengapa? Karena ilmunya Bapak Ibu guru ada di PMM. Sedangkan sudah sampai pada topik ke-40 Pak saat ini. Sudah sampai topik ke-40. Berarti ibaratnya belajar itu sudah sampai SKS ke-40. Kalau yang pertama dulu disebut 1 SKS. Kalau yang pertama dulu disebut 2 SKS, berarti ibaratnya sudah belajar sampai SKS ke-80. Saya ulangi Pak Bu, ini wajib didata oleh Bapak Ibu guru, oleh Bapak Ibu kepala sekolah di tingkat sekolahnya sendiri. Bapak Ibu guru jumlahnya 10, yang sudah sertifikat jumlahnya adalah sekian, dirata. Untuk setiap bulan selalu naik, tahun berikutnya juga selalu naik. Karena ini untuk mengukur, menaikkan kualitas input, Pak Bu. Saya ulangi, bagaimana Bapak Ibu akan berteriak-teriak mentarget output yang hebat, mentarget output yang baik ketika inputnya tidak dikelola dengan benar. Lalu yang kedua, pelatihan lainnya. Ini pelatihan-pelatihan mandiri dari Bapak Ibu guru, entah itu lewat webinar, entah itu lewat luring, entah itu lewat komunitas yang lain. Ini didata. Jadi tidak seolah-olah Bapak Ibu kepala sekolah harus melatih sendiri. Tidak seolah-olah Bapak Ibu pengawas harus turun tangan secara langsung. Tidak harus. Yang kedua, input yang kedua, partisipasi warga sekolah. Pak PSN ditentang ya Pak, mempraktikkan peran serta masyarakat malah masuk lapor Bu. Oh ya berasa lebih ngono selama Anda benar lebih. Sing dawet kan sing ora bener. Tapi dredeg ya Pak, masuk ke ruang intimidasi. Walaupun cuma masuk ditanya udah gemeter kabur. Padahal yo ora salah. Berarti Pak juga Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah perlu dilatih mentalnya Pak. Intimidasi ora perlu dredeg. Selama benar ketika ada interogasi keluar tetap wajahnya cerah dan gagah itu. Masa keluar dari ruang cuma ditanya jawab kok sudah mentalnya turun. Nah, ini Pak, pemikiran kita semua. Bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah bisa berpikir dengan cerdas ketika pikiran dan hati Bapak Ibu dalam ancaman? Bisa tidak? Turun jenuh padahal masalah. Orang ini mau khawatir kok, mau berlaku mikir input sekolah. Nah ini menjadi PR kita bersama-sama Bapak dan Ibu. Partisipasi murid nanti akan seperti apa Bapak Ibu mengelola murid biar berpartisipasi secara hebat. Tanpa partisipasi murid yang bagus, maka input juga tidak bisa dikelola dengan baik. Yang berikut, proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu. Proporsi pembelanjaan peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan. Ini akan dilihat. Bapak Ibu punya duit digunakan untuk meningkatkan mutu guru tidak?
Kalau tidak, jelek berarti. Bapak Ibu tidak akan bisa menaikkan sekolah menjadi sekolah yang berkualitas. Karena ini ditanya, seberapa persen sekolah akan menganggarkan untuk peningkatan kompetensi guru. Kemudian yang kedua, seberapa persen proporsi pembelanjaan non personil mutu pembelajaran. Artinya pembelanjaan bukan untuk peningkatan untuk orangnya, tapi hal-hal lain yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Masih input yang keempat, pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran. Yang pertama, proporsi pembelanjaan dana bos secara daring. Saya ingin tanya yang punya data, Bapak Ibu bendara bos bisa jawab. Tahun lalu belanja daringnya berapa persen Pak Bu dari anggaran yang Anda punya? Siapa ini bisa mengidentifikasi itu? Angkat tangan. 80% listrik. Yang sudah belanja berarti tahun lalu laporan sudah selesai. Anda belanja secara daring itu berapa persen? WP, listrik, internet. Pak, honor kalau ditransfer dari tidak itu ya daring, karena tidak manual. Berapa? 70% itu. Hebat banget. 70% semua daring. Karena ini Pak Bu, semakin tinggi proporsi pembelanjaan melalui daring, berarti input ini skornya juga semakin tinggi Pak Bu. Di rapot Anda, maka nilainya juga agak semakin tinggi. Tapi kalau belanja daringnya makin rendah, maka input di pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran, skornya akan turun, akan rendah. Kemudian indeks penggunaan platform SDS sumber daya sekolah. Ini platform SDS sumber daya sekolah. Maksudnya apa? Ada semacam platform yang sekarang ini sedang gencar dibelajarkan. Masih ada di tingkat BPMK Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, mungkin dalam waktu dekat juga akan sampai. Tetapi sudah bisa dilihat rambu-rambunya. Platform ini akan mengarahkan kepada Bapak Ibu di sekolah itu bagaimana ketepatan perencanaan anggaran, bagaimana proporsinya, bagaimana ketepatan laporannya, bagaimana waktu pelaporannya, mengarah kepada seperti ini. Jadi tentang pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran. Nah ini Pak Bu, input yang terakhir. Ini pekerjaan sekolah, pekerjaan Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Karena apa? Harus membuat program dan kebijakan sekolah satu tentang perundungan. Pak, apa ada sekolah yang belum punya program dan kebijakan tentang perundungan? Wah, pasti sudah. Dan Banjar Negara, saya yakin sudah punya. Karena 3 tahun lalu saya bertemu Bapak Ibu untuk menggerakkan Banjar Negara menjadi sekolah. Siapa ingat 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, sekolah ramah anak. Dan Anda mendapat predikat bagus untuk tahun setelah dilakukan penilaian. Ya, sekolah ramah anak. Sampai waktu itu kan saya sindir, biasanya sekolah ramah ibunya anak kan, tapi harus dibuat menjadi sekolah ramah anak. Dan alhamdulillah kita mendapat predikat Pemula pemula waktu itu. Jadi kalau yang ini program-program Bapak Ibu ini nanti tinggal membaca ulang. Diperbarui saja. Saya yakin Anda sudah punya. Karena apa? Banjarnegara sudah mendapat predikat sekolah ramah anak tingkat apakah tingkat pemula, tingkat remaja, atau tingkat mahir. Tapi sudah punya itu. Itu membuktikan gerakan di sekolah kita ini tentang program dan kebijakan sekolah ini sudah jalan. Satu, tentang perundungan. Yaitu kemudian yang kedua tentang hukuman fisik. Yang ketiga tentang kekerasan seksual.
Jangan asing loh Pak Bu ketika mendengar kekerasan seksual. Anda harus mengalami maknanya melalui dunia pendidikan. Jangan dibalik-balik. Kok kekerasan seksual tuh Pak? Kok sudah dikenalkan pada anak-anak tuh Pak? Memang kekerasan seksual itu kan harus stres dulu baru ngesek Pak. Bukan itu. Bukan ke sana. Tapi benar-benar diajarkan pada anak-anak kita sedini mungkin, dikenalkan, bukan untuk apa tapi dikenalkan. Kemudian yang keempat, tentang narkotika. Dan Bapak Ibu sudah sering itu mengundang pegawai puskesmas, mengundang polsek untuk datang ke sekolah. Kalau Bapak Ibu mengundang puskesmas, mengundang polsek untuk datang ke sekolah, mengumpulkan anak-anak satu sekolah, lalu diberi minum, diberi snack, membutuhkan anggaran tidak Pak? Betul. Input ini dianggarkan juga dengan serius. Agar apa? Kalau inputnya terus semakin berkualitas, nanti prosesnya juga akan berkualitas. Kalau prosesnya berkualitas, otomatis diharapkan akan melahirkan output yang juga berkualitas. Jadi kita bicara sekolah berkualitas tidak hanya output Pak, tapi mulai dari input dilanjutkan dengan proses. Kemudian kesetaraan gender. Yang keenam adalah mengenai penanggulangan dan pencegahan intoleransi di sekolah. Intoleransi di sekolah. Kalau intoleransi ini berarti apa itu? Tidak toleran. Tidak toleran. Maksudnya kira-kira mengarah kemana ini? Ya, mengarah ke agama. Jadi tidak boleh ada intoleransi, mengarah ke agama, suku, dan kebangsaan. Saya ulangi, 6 input mohon diperhatikan dengan serius. Pak, input ini ada di mana? Nanti kalau Ibu sudah sampai ke pembelajaran kedua, Anda akan membaca ini semua ketemu di rapot Anda. Dan ini semua ketemu nilainya berapa itu ketemu. Ketika nanti Bapak Ibu diajak untuk membaca rapot Anda masing-masing. 6 input ini silakan nanti dikelola dengan baik. Yang berikut kita lanjutkan sekarang proses. Kualitas pembelajaran terdiri atas 3. Bapak Ibu bisa lihat nanti di rapot Anda kualitas pembelajaran Anda berapa. Kok kualitas pembelajarannya menjadi kuning atau menjadi merah? Mengapa? Ketemu, oh ternyata akar masalahnya adalah di dukungan psikologis. Tidak ada dukungan psikologis untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Mengapa? Bapak kepala sekolahnya macam, terus yang tadi modul terus. Jawaban anak dengan jawaban guru bertolak belakang menghasilkan ini Pak. Kualitas pembelajaran. Ini nanti silakan proses ini juga dicermati dengan serius dengan sasama. Yang kedua, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Mohon Bapak Ibu guru setelah dari sini, ajaklah Bapak Ibu guru setelah mengajar melakukan refleksi ya Bapak Ibu. Dicermati. Jangan menjadi sebuah kegiatan yang asing. Refleksi harus dilaksanakan. Karena apa? Ini tuntutan kualitas zaman sekarang. Tuntutan kualitas sekolah. Kalau Bapak Ibu tidak melaksanakan refleksi dengan sungguh-sungguh, yang nilai Anda ini nanti jelek. Di rapot Anda, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru jelek. Maka yang lain-lainnya akan menjadi jelek juga. Sudah biasa melakukan refleksi belum? Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, siapa yang pernah melakukan refleksi ke kegiatan pembelajaran tingkat satuan pendidikan? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Kok saya sendiri, untung aku tidak punya sekolah. Saya lagi guru diajak untuk melakukan refleksi setelah melakukan pembelajaran. Sekolah dalam 2-3 bulan 1 kali Bapak Ibu dikumpulkan, diajak untuk melakukan refleksi. Kegiatan mengajar Bapak Ibu kemarin itu
Yang menyenangkan yang mana? Yang masih merasa gagal yang mana? Cukup disuruh cerita, Bapak. Nanti pengalaman yang bagus akan disampaikan, akan ditiru oleh guru lain. Pengalaman yang jelek akan ditinggalkan. Misalnya, lapor Pak juga, ternyata saya tanya refleksi kegiatan pembelajaran satuan pendidikan di tingkat sekolah masih nol, Mas. Padahal ini wajib dilakukan kalau ingin menaikkan kualitas sekolah. Walah, kemarin pikirnya baru literasi numerasi karakter udah mumet, Pak. Untuk menghebatkan anak di tingkat numerasi itu udah pusing. Tapi insya Allah kalau sudah seperti ini, mulai dari inputnya, lalu prosesnya dinaikkan kualitasnya, outputnya ya insya Allah akan hebat. Kemudian yang berikut, refleksi isinya belajar tentang pembelajaran. Bapak Ibu silakan dalam waktu tertentu kumpulkan untuk bersama-sama belajar tentang pembelajaran. Yang kedua, refleksi atas praktik mengajar. Yang ketiga, menerapkan praktik inovatif. Kemudian ini Pak Kepala Sekolah harus serius ini, kepemimpinan instruksional. Visi misi sekolah jangan didesain sendiri. Seluruh warga sekolah diajak menyusun visi misi sekolah. Kalau warga sekolah stakeholder diajak untuk menyusun visi misi pendidikan atau mereview atau merevisi, butuh anggaran tidak? Butuh. Boleh tidak itu dibiayai? Bahasanya mereview atau merevisi visi misi. Karena ini dituntut, Pak Bu. Dituntut untuk dinaikkan juga kualitasnya melalui nama yang disebut kepemimpinan instruksional. Visi misi sekolah, pengelolaan kurikulum sekolah. Cocoknya apa, Pak? Kalau pengelolaan kurikulum sekolah, kurikulum, standar isi. Kemudian yang ketiga, dukungan untuk refleksi guru. Bapak Kepala Sekolah benar-benar harus mendukung Bapak Ibu guru untuk melakukan refleksi, termasuk peralatannya, prasarananya, sarananya, sampai pada pembiayaan. Bapak Ibu, baik, mari kita lanjut lagi. Besono input, ono output. Iki urungan lu, Pak Bu, isi sederhana. Kan terus tekan gede juga nambah sorot. Kalau sudah tekan perencanaan berbasis data, saya tetapi kopi pasta Anda mudah, insya Allah mudah. Sudah akan difasilitasi oleh Bapak Ibu pengawas. Sudah dibuatkan cara ninyongnya alat-alatnya sederhana. Baik, yang berikut kita lanjut. Proses iklim keamanan sekolah ini, Bapak. Yuk kita cermati. Ini semua sebetulnya ada di rapor Bapak Ibu. Satu, kesejahteraan psikologis murid. Ini yang ditanya murid loh, Bapak Bu, nantinya, bukan Bapak Ibu guru. Dan Bapak Ibu guru tidak bisa merekayasa. Bagaimanakah Bapak Ibu sekolah ini menjaga psikologi siswa? Untuk apa? Untuk aman, tentram, nyaman, terlindungi selama belajar di sekolah. Yang kedua, gurunya juga sejahtera secara psikologis. Ini siap kerja itu termasuk meneror Anda secara psikologis tidak? Iya. Meneror. Apa yang meneror? Waktunya. Rumah jauh, kalau rumah jauh Anda harus sampai lokasi pada jam itu tidak. Sebetulnya tidak mengintimidasi. Yang mengintimidasi adalah Anda akan mengajar jam 7.15 menit. Anda sudah datang pukul 7. Anda absen, nggak masuk-masuk. Sampai jam 8 tidak masuk-masuk. Sampai Anda lupa mengajar. Ini yang namanya membuat intimidasi. Kalau soal jarak tetap tidak. Pulangnya semakin stres. Setengah 3 sudah siap absen, bisa masuknya jam 5. Nah, ini betul. Bisa dong.
Kok tak hormati Pak Yoga loh. Bapak Ibu yang bapak jangan menyentuh badan anak, atau juga jangan menyentuh badan anak baik laki-laki maupun perempuan. Tidak sengaja pun tidak perlu. Maka Bapak Ibu guru setiap melakukan pembelajaran harus selalu sadar. Ojo nganti ngemai bocah kok ora sengaja. Ya kok meneh iki. Ngomong kok iso lulus dadi guru. Mosok melakukan sesuatu tidak sadar. Harus selalu sadar. Kecuali anak ini dalam keadaan sakit dan butuh pertolongan. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu. Ngomong ngemek bocah lanang, ada yang mengkamerakan malah dituduh Anda pecinta sesama jenis. Jadi nomor satu ya, jaga jarak. Kayak Pak tulisan-tulisan yang terkait jaga jarak. Sebenarnya manifestasi dari hal pembelajarannya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu guru dalam bahasa seperti ini ya jaga jarak saja. Anak-anak ini tidak perlu disentuh dengan fisik kita sendiri, sengaja atau tidak sengaja. Kecuali anak ini butuh pertolongan atau membutuhkan gerakan. Yang berikut, pemahaman dan sikap guru tentang rokok, minuman keras, dan narkoba. Silakan, ini juga dipahamikan, dibelajarkan. Ya nek gune rokok iki ngumpet aja kena dibagi bocah. Apalagi di depan anak-anak. Wong pancen ora iso ngareni ya ngumpet. Tapi sing jenengan ora ngerokok ya aja terus jengkel karo para perokok ora perlu. Nek sing ngerokok ning sekolah ya ngumpet aja nekat. Jadi kan ngerokok ning sekolah kayak melanggar peraturan menteri lho. Berarti nek arep ngerokok kudu metu saka jabang malah kali ini hanya tuh. Nah yang 10 pengalaman siswa terkait rokok, minuman keras dan narkoba ini proses yang pertama. Proses yang berikutnya, silakan ini Bapak. Iklim kesetaraan gender betul-betul diperkenalkan. 1. Pemahaman dan sikap warga sekolah terhadap kesetaraan gender. Yang kedua, perilaku warga sekolah terhadap kesetaraan gender. Berikutnya, iklim kebinekaan. Pak, selanjutnya rasa dipotretin kok tak atur Pak Yoga dan dikirim dengan kompon nonton, anu pun gambar pun nonton. Ini bukan rahasia, dan kita bukan strategi berpolitik. Ini kita melakukan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi tidak ada rahasia-rahasia. Kemudian iklim inklusivitas. Layanan disabilitas. Sekolah Bapak Ibu ketika anak-anak disabil juga harus siap melayani. Pak harus, ya, amanat sekarang harus. Kemudian yang berikut, pelayanan sekolah untuk murid cerdas dan bakat istimewa. Ojo ngomong anu ya, gua berarti Pak boleh ada sekolah akselerasi, tidak boleh. Jadi anak yang cerdas dan berbakat juga dilayani. Itu iklim inklusivitas. Yang berikut, nah ini hasilnya Bapak Bu. Literasi Bapak Ibu sudah 90, tapi tetap kelima ini dibelajarkan dengan serius, dibaca dengan serius. Mana yang paling unggul, mana yang paling lemah. Kompetensi membaca teks informasi, teks sastra, menemukan isi teks, dan memahami isi teks, merefleksikan isi teks. Ini semua guru diharap membelajarkan ini. Pak, kalau teks sastra bagaimana? Ya kecuali itu. Teks sastra nanti yang membelajarkan adalah ya yang mengenali sastra. Tapi kalau Bapak Ibu guru mata pelajaran, insya Allah semua mampu membelajarkan.
Outputnya kan hanya berapa sih Pak? Outputnya kan cuma hanya 3, literasi, numerasi, dan karakter. Numerasinya ini kompetensi ada 7. Kemudian karakternya, karakter apa tadi? Karakter pilihan. Ya, dimensi. Itu Bapak Ibu, bagaimana kita akan menggagas sekolah berkualitas adalah seperti itu. Lalu berikut saya bertanya sekarang. Terus yang akan Bapak Ibu prioritaskan agar kualitas sekolah itu berangkat naik apa Pak Bu? Siapa yang jawab? Ayo, siapa yang ingin jawab? Silakan Bapak. Menurut saya terkenal belum Pak Jika? Tidak usah terkenal gitu. Saya sudah kenal juga boleh Mas, jadi kita. Nama Anjito Ardianto dari Kecamatan Wanayasa. Menurut saya yang ingin dari saya dari saya pribadi untuk meningkatkan dari kualitas kompetensi yang dimiliki oleh para gurunya. Mungkin dari saya cukup sekian Pak, kompetensi gurunya. Terima kasih. Siapa lagi ingin jawab? Ya, siapa lagi? Satu lagi ingin jawab? Tidak ada. Karena fokusnya sudah hilang, sebentar lagi break kok Pak Bu. Fokusnya sudah hilang, sebentar lagi break sekitar 15 menit ya. Menurut jadwal. Jadi tidak ada prioritas ya Pak Bu ya? Perlu ada prioritas? Menurut Bapak, prioritasnya mana? Jawabnya mana? Baca rapor. Prioritasnya kemana Pak Bu? Lihat rapor. Mana yang diutamakan? Yang merah. Mana yang diutamakan kedua? Yang kuning. Nah, sudah masuk merah kuning, yang hijau, tapi yang sekolahnya jadi boleh guru tapi akurasinya adalah silakan prioritasnya menurut rapor kesatuan dekat turun dia Oktober main kan Oktober kan teman-teman Bapak Ibu terima kasih. Saya hanya 60 menit tapi ternyata sudah lebih 20 menit, jadi mohon maaf. Silakan nanti kita masih ada di sini selama 36 jam ke depan. Jadi sampai besok sore, waktu tidak besok siang, tapi besok sore. Kalau ada hal yang perlu nanti didiskusikan, silakan Bapak Ibu diskusi selama kita ada di sini. Begitu Bapak Ibu penyampaian saya tentang kualitas pembelajaran. Ketika Bapak Ibu nanti ingin menaikkan kualitas sekolah, tetap harus melihat raportnya masing-masing. Kesempatan berikutnya saya sampaikan kembali pada Pak Rahmat Eko. Ada hal yang tidak berkenan saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih lagi untuk kita Pak Jika yang telah memberikan refleksi kepada kita semuanya apa paradigma baru tentang sekolah berkualitas. Saya tidak akan membahas ulang. Konsepnya adalah merefleksi segala yang ada di sekolah kita sebagai pemimpin pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah dengan berbasis data dan berpikir aset. Itu yang paling konsep Ibu ya, berbasis data dan berpikiran berbasis pendekatan aset. Artinya apapun yang ada di sekolah itu jangan banyak berkeluh kesah. Nikmatilah yang ada sehingga Anda bersama-sama secara kolaborasi, karena itu adalah salah satu dari prinsip
agar kita menjadi bergerak dan menggerakkan bersama-sama warga sekolah. Demikian Bapak Ibu, luar biasa. Nanti akan dapat materi-materi yang akan memecahkan masalah ini tentang bagaimana mengelola data, yaitu satu data rapor pendidikan kita itu yang akan menjadikan di breakdown menjadi program dan kita. Akhirnya ada waktu 15 menit ke depan untuk coffee break. Monggo Bapak Ibu, sebelum sesi berikutnya kami persilakan untuk secara swalayan di depan pintu utama depan saya ada coffee break untuk kita nikmati. Saya persilakan. Ngopi maning, Mas. Yo, iki baru entek. Asli mirip sama ya? Asli sana. Sudah beres belum? Karena asli juga. Oh ya, enak. Ya ya. Sing. Siapa lah? Kalau kamu di jenengan Jawa lagi sana. Nomor anak. Apa aja? Ini ada deh. Ngalih saya gitu. Celeng aja. Lagi pasangan ya kali bapaknya Pak Cet. BCM ya. Ini suara tertinggi. Ombe ini di tahun ini kan bikin bagian jadi jadi ya saya muda ya.